Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan dengan ayat 31 sampai dengan 35. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian sesuai dengan teks Alkitab terjemahan baru edisi 2. Demikian. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu pun tidak dapat datang. Demikian pula sekarang, aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu
bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Sampai demikian pembacaan kitab kita. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam yang penuh dengan suasana haru kalau kita mengenang masa-masa ketika Tuhan bersama dengan para muridnya untuk terakhir kalinya. Selamat malam untuk setiap orang yang juga bersedia menundukkan hatinya sama seperti Kristus yang juga menundukkan hatinya, melayani, bahkan melayani para murid. Ini sangat tidak umum, Bapak Ibu, sangat tidak biasa. Kalau bawahan melayani atasan, itu yang paling umum di dunia, betul ya? Seorang pembantu, apalagi kalau di Timur Tengah, seorang budak melayani tuan atau nyonyanya itu suatu kewajiban. Harus. Kalau tuan atau nyonyanya memerintahkan A, maka dia harus melakukan A. Harus nurut. Karena memang fungsi bawahan adalah untuk melayani tuan dan nyonyanya. Itu dunia. Itu status yang dikenal oleh dunia. Relasi yang biasa dibangun juga oleh dunia. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Tuhan Yesus mengajarkan hal yang gak pernah diduga-duga, gak pernah dipikirkan oleh dunia sebelumnya. Ia menunjukkan keteladanan yang luar biasa, tetapi sekaligus juga ini sebagai sebuah didikan. Orang yang menang, orang yang mendapatkan kemuliaan, itu adalah orang yang memang sanggup untuk melawan musuh terbesarnya, yaitu dirinya sendiri. Tindakan yang dilakukannya adalah wujud dari keteladanan itu. Yesus menunjukkan kemenangannya bahkan sebelum ia masuk ke dalam masa kematiannya. Itu sedang ditunjukkannya. Jadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukan semata-mata tindakan membasuh, bukan semata-mata untuk mengucurkan air, untuk membersihkan kaki para muridnya, tetapi yang paling mendasar, yang paling esensial, itu adalah menunjukkan jiwa kemenangannya. Dan itu dilakukan dalam semangat melayani. Menundukkan diri serendah-rendahnya. Bapak bayangkan, dalam relasi Tuhan Yesus dengan muridnya, ada dua yang disebutkan di sini. Engkau menyebut aku guru, engkau menyebut aku Tuhan. Tapi kalau dengan penghayatan iman kita, Yesus lebih dari seorang guru. Bukan juga sekedar Tuhan menurut kacamata orang Yahudi atau Timur Tengah pada umumnya, yang disamakan sebagai Tuan, bos, gitu ya. Tapi ia adalah Allah yang berinkarnasi, Allah yang menjelma sebagai manusia. Dia pemilik alam semesta. Tetapi ia menundukkan dirinya sebegitu rendahnya, menyentuh kaki murid. Kaki sebagai simbol dari kerendahan.
Ini apa yang dilakukannya? Ini apa yang sedang ditunjukkannya? Semata-mata keteladanan. Agar kita yang percaya kepadanya, kita murid-muridnya juga mau menundukkan hati, mau menundukkan diri. Nggak takut untuk menjadi orang yang mau melayani, nggak takut. Bahkan penuh dengan keberanian. Penuh dengan keyakinan, karena ketika sanggup melakukan itu, kau sudah menjadi seorang pemenang. Itu sudah dimulai di situ. Malam ini Bapak Ibu, kita juga akan melakukan ritual itu. Ada tindakan yang akan kita lakukan bersama sebagai tindakan simbolis. Pembasuh kaki. Tapi Bapak Ibu, hati-hati juga ketika melakukan ini. Karena siapapun bisa melakukannya sekarang. Betul? Siapapun bisa melakukannya. Tetapi esensinya belum tentu semua orang akan menghayati. Bisa saja orang melakukan pembasuhan kaki hanya karena, oh iya, orang lain melakukannya, saya akan lakukan. Orang lain menonton saya juga, ya saya akan lakukan. Tapi esensinya bisa terlewatkan. Tuhan Yesus memberikan keteladanan, contoh yang seperti itu karena ia mau memperkenalkan esensinya, yaitu melakukan layanan, menundukkan dirinya, menundukkan hatinya. Keteladanannya adalah keteladanan untuk melayani, bukan semata-mata membasuh kaki. Penting juga melakukan tindakan ritual itu, membasuh kaki. Tapi jangan sampai kemudian melupakan esensinya. Itu bahwa tindakan itu adalah tindakan untuk melayani. Dan tindakan melayani itu bukan hanya sekali jadi, bukan hanya ketika membasuh kaki. Karena tindakan melayani itu harus menjadi jiwa bagi kehidupan umat percaya. Itu harus mewarnai setiap hari yang dijalani oleh setiap umat percaya. Setiap hari Bapak Ibu. Dan itu berarti tiap hari kita dilatih untuk menjadi pemenang atas musuh terbesar kita, yaitu ego kita sendiri. Setiap hari. Karena ego itu kan selalu mengintip kita tiap hari. Selalu mengundang kita, menggoda kita. Masa sih kamu bos sikapnya begitu ke anak buahmu? Masa sih kamu atasan? Masa kamu yang nyapa duluan? Masa sih kamu orang tua nyapa duluan anak kecil? Itu ego, itu rayuan ego Bapak Ibu. Atau dalam situasi relasinya lagi kurang bagus gitu kan ya. Masa sih dia yang salah? Masa kamu yang aku minta maaf gitu? Gak bener itu. Masa sih kan dia yang mulai-mulai, yang bikin gara-gara. Kenapa kamu yang harus datang ke dia? Tunggu dia datang sampai nyembah-nyembah dulu. Itu kan godaan ego Bapak Ibu, betul gak? Tapi hari ini kita belajar esensinya. Bukan hanya sekedar menuangkan air, membasuh kaki, bukan. Tapi melawan ego. Dan darinya kita akan jadi pemenang-pemenang yang selalu siap melayani siapapun, selalu siap mengasihi siapapun. Itu yang sedang kita pelajari dari Tuhan Yesus. Ia yang adalah pemilik semesta rela merendahkan dirinya begitu rendah, serendah-rendahnya. Bapak Ibu, kalau kita dalam posisi merasa sebagai lebih rendah, kita tuh gak ada beban loh untuk menyuci, membasuh kaki, melayani orang yang posisinya mungkin stratanya mungkin lebih tinggi. Itu gak ada beban loh Bapak Ibu. Betul kan? Tapi pada saat kita berada dalam titik untuk melayani, membasuh orang yang stratanya mungkin kita ukur gitu ya, lebih rendah, itu di dalam batin itu seperti ada suara yang tarik menarik gitu. Jangan.
amaluah, enggana. Suasana itu ada dalam suasana batin. Itu nggak dipungkiri. Sebagai manusia, itu sangat mungkin muncul. Tapi hari ini, malam ini kita mau belajar untuk mengalahkan suara-suara itu. Dan kalau kita melakukannya, kita menjadi pemenang. Biarlah kita menjadi orang yang terdahulu memberi sapaan, memberi salam. Masa kita kalah sama pegawai SPBU gitu kan? Senyum, sapa, salam. Ya nggak boleh kalah lah kita. Marilah kita menjadi orang yang terlebih dahulu datang menghampiri, memberi salam, memberi sapaan, melayani, menawarkan sesuatu. Marilah kita yang datang terlebih dahulu untuk mengulurkan tangan. Kalau memang ada sesuatu yang kurang baik, maafkan saya ya Pak, maafkan saya ya Bu, maafkan saya ya Nak. Apa-apa. Bapak Ibu gak akan kehilangan harga diri gara-gara mengulurkan tangan lalu mengucapkan itu. Gak akan kehilangan harga diri Bapak Ibu. Gak akan runtuh itu harga dirinya. Yang ada adalah orang akan melihat, bahkan diri kita sendiri akan merasa jauh lebih damai, jauh lebih tentram. Ini untuk diri kita yang siap mengabdikan diri untuk Tuhan. Mari, malam ini kita bukan hanya sekedar mengucurkan air, membasuh kaki, tapi mari kita hayati esensinya, itu untuk melayani, merendahkan diri, mengasihi. Dan itu bukan hanya untuk malam ini saja Bapak Ibu, bukan hanya untuk jam ini saja, tetapi untuk setiap saat, setiap waktu, malam ini, esok, lusa, dan seterusnya, sampai Tuhan memanggil kita. Tuhan berkati kita.